Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, membimbing kita untuk senantiasa berjalan di atas tuntunan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberi kesempatan pertolongan dan kemudahan di dalam menjalani berbagai aktivitas hidup kita, terutama dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih memiliki iman, masih bersemi dalam hati dan jiwa kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita senantiasa memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sehingga diwafatkan di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Alhamdulillah, awalan wa akhiran wa zahiran wa batinah. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersua dalam kajian ilmiah yang membahas tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, dan secara spesifik berkaitan dengan tauhid al-asma'i wa sifat. Akidah ahli sunnah di dalam mengimani, meyakini dan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, kita telah menjelaskan sebelumnya tentang sifat al-istiwa, sifat al-ulu, sifat juga al-ma'iyyah wal-qurb, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Telah dijelaskan maksud dari ma'iyah, bahwa Allah bersama hambanya secara umum, mencakup ilmu Allah, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian secara khusus pertolongan, kemudahan, pembelaan, taufik, bimbingan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Begitu juga makna kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha dekat, karena bila kita melihat kebesaran dan keagungan Allah, bila makhluk ini dibandingkan dengan kekuasaan dan kebesaran dan juga keperkasaan Allah, tidak ada bandingannya sama sekali. Tidak ada perbandingan sama sekali. Allah Al-Khaliq, yang maha besar, yang maha agung, dan manusia, makhluk yang sangat kerdil sekali, yang sangat lemah, sangat dhaif. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan menjelaskan sifat di antara sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah melakukannya. Itulah sifat fi'liyah. Berbeda dengan sifat al-dhatiyah. Sifat dhatiyah adalah sifat yang senantiasa menyertai diri Allah. Tinggi zat Allah, ini sifat dhatiyah. Allah maha tinggi. Sifat istiwa, ini adalah sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah, karena sebelumnya Allah tidak beristiwa
kendati Allah Maha tinggi, tapi tidak istiwa di atas arsy. Nah, al-ma'iyyah ini sifat yang senantiasa, kebersamaan Allah yang senantiasa menyertai diri kita semua. Baik secara umum ini mencakup seluruh umat manusia, seluruh makhluk, dan secara khusus bagi orang-orang yang beriman. Pada kesempatan kali ini, sifat yang kita jelaskan adalah sifat an-nuzul. An-nuzul, terjemahan dalam bahasa kita adalah turun. Ya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Sifat ini sifat yang terjadi, ya, penyimpangan di dalam memahaminya di kalangan ahlul kalam. Sebagaimana, ya, kondisi dan tradisi mereka di dalam mengimani, mempelajari sifat-sifat Allah. Tidak diragukan bahawa ahlul kalam mengingkari sifat ini. Ya. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabatnya, mengikuti imam-imam ahlus sunnah dari dahulu sampai saat ini, mereka semua sepakat, terjadi, ya, konsensus mereka di dalam mengimani sifat, seluruh sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sifat an-nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, sebelum kita membacakan hadis, ya, yang menjelaskan, yang menetapkan hal itu, maka ada baiknya kita kembali menyampaikan, ya, dan mengulang kembali beberapa prinsip yang harus kita yakini dan imani di dalam berakidah, terutama di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsip yang pertama kita telah jelaskan dan terus akan kita sampaikan, akan kita ulang-ulang, ya, bahwa ahli sunnah wal jamaah mereka semua sepakat. Tatkala kita katakan ahli sunnah wal jamaah, berarti mereka yang setia, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan mengikuti para salafus saleh. Ya. Bahwa mereka semua sepakat menetapkan, mengimani, meyakini seluruh sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan yang ditetapkan oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Ya. Mereka imani hal itu tanpa ada keinginan untuk merekayasa, mentakwil, ya, atau mengingkari, atau memiliki asumsi bahwa itu akan menyerupakan atau menyerupai, nah, sifat makhluk, atau berusaha untuk memahami, mengetahui hakikat dari sifat tersebut. Ini tentu semua hal yang ditinggalkan oleh ahli sunnah. Mereka hanya mengimani apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bila kita membaca, maka bila kita membaca dalam Al-Quran dan mendapatkan dalam hadis, ya, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kewajiban kita adalah untuk mengimani dan meyakini. Dan ini telah kita jelaskan dalil-dalil yang mewajibkan hal itu, karena sebagai bukti dari keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya, dan Rasul yang lebih tahu tentang Allah. Nah,
dan semua yang datang dari Allah benar, dan semua yang disampaikan Nabi adalah kebenaran. Kemudian dalam hal ini, begitu kita mendapatkan di dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah dan di dalam hadis yang sahih yang menetapkan sifat-sifat Allah, perbuatan Allah merupakan sifatnya, maka kita imani sebagaimana tertera di dalam teks tersebut secara zahirnya. Tidak ditakwil sebagaimana dilakukan ahlul kalam, pengikut Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang mengikuti metode mereka di dalam teologi, dalam mengimani, dalam meyakini atau membahas tentang sifat-sifat Allah. Dia tidak perlu ditakwil. Dengan berbagai alasan, tidak perlu, karena jelas. Allah menjelaskan hal itu dengan bahasa Arab. Rasul juga menjelaskannya dengan redaksi yang jelas, nyata, dengan bahasa Arab. Nah, maka kita imani sebagian zahirnya, sebagaimana terdapat di dalam ayat dan hadis tersebut. Nah, dengan keyakinan bahwa sifat tersebut sesuai dengan kebesaran keagungan Allah dan tidak serupa dengan sifat makhluk. Ini harus kita yakini, karena Allah menetapkan dan menafikan keserupaan itu. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai' menafikan asumsi at-tashbih, yaitu penyerupaan atau menyerupai. Wa huwa as-sami'ul basir, itu menetapkan, Allah tetapkan pendengaran dan penglihatan. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, tatkala kita membahas dan mengkaji serta membaca dan mendapatkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita senantiasa menghadirkan dalam diri dan hati kita, yaitu merupakan keyakinan, dan itu hal yang wajib ada pada diri kita, yaitu keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ada sedikit pun asumsi atau bisikan dari syaitan atau nafsu atau jiwa yang membisikkan hal-hal yang jelek, yang negatif, bahwa berbagai asumsi-asumsi yang negatif, pemahaman-pemahaman yang menyimpang tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Mulia, Allah Maha Sempurna. Apapun yang kita bayangkan, apapun yang kita asumsikan, apapun yang terbesit dalam hati kita, apapun yang terlintas dalam benak pikiran kita tentang Allah, maka yakinlah semua itu adalah khayalan. Allah Maha Suci, Allah Maha Mulia dari apa yang berbagai asumsi-asumsi negatif yang kita bayangkan. Tapi yang harus kita yakini bahwa Allah memiliki kesempurnaan, Allah memiliki kemuliaan, Allah memiliki keagungan, Allah memiliki kesempurnaan dan keindahan yang tidak bisa kita bayangkan. Wala yuhituna bihi ilma. Mustahil mereka itu akan bisa meliputi hal itu semua. Mustahil mereka bisa mengetahui tentang hal itu semua, meliputinya. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Sebagai bukti yang akan menambah keimanan dan keyakinan kita tentang hal itu, keagungan dan kebesaran Allah, bumi dan langit
Di dalam ayat Al-Quran disebutkan, ya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, bumi ini semuanya hanya, ya, berada dalam satu genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabdatuhu. Subhanallah, Allah memiliki tangan, digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-samawatu matwiyatun biyamini, dan langit semuanya digulung. Matwiyat itu digulung. Kita memahami makna digulung. Tapi bagaimana hakikat dan kaifiahnya? Ya, Allah yang mengetahui. Tapi kita mengimani, ya, genggaman tangan Allah dan digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu langit dan bumi seperti itu kondisinya. Ya. Dan kita mengimani, meyakini bahwa ada Khalik sang pencipta, ada makhluk, dan Khalik tentunya terpisah dari makhluk. Dan Khalik sang pencipta di atas seluruh makhluk. Ini akidah yang telah terpatri dalam hati kita. Ya. Di Allah, di luar alam semesta ini. Ya. Di atas arasy. Nah, itu kita yakini. Dan juga agar kita mengetahui bahwa pembahasan yang harus dikaitkan dengan masalah keyakinan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang terpatri dalam hati kita. Dan ini saya sampaikan, dan pemahaman yang seperti itu, itulah yang tertanam dalam hati para sahabat Nabi, kaum Muhajirin wal Ansar. Tatkala mereka mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah, ya, maka di hati mereka tertanam, tertancap di dalam hati mereka kebesaran dan keagungan Allah yang bersemi terus. Ya, apalagi tatkala mereka membaca ayat-ayat Allah tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah yang seluruhnya menunjukkan akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mustahil, ya, ada sedikit asumsi atau, ya, pemahaman di dalam hati mereka tentang makna-makna yang negatif tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil. Mereka yang senantiasa mengagungkan Allah. Ya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Maka tatkala Nabi membacakan kepada mereka ayat Allah, Ar-Rahman 'arsy istawa. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Lima khalaqtu biyadayya, pada apa yang aku ciptakan dengan dua tangan. Tatkala mereka membaca dalam hadis muttafaq alaihi, Adam mengatakan kepada Musa, ya Musa, listafaka Allah bikalamihi wa kataba lakat Taurata biyadih. Allah tulis Taurat dengan tangannya kepadamu, untukmu. Ya. Begitu para sahabat mendengar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yanzil. Nah, ini kita akan mulai membahas tentang masalah sifat nuzul. Yanzilu Rabbuna ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir fayaqul man yad'uni fa astajibu lah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Dalam sebagian disebutkan anal malik man yastaghfiruni wa aghfirulah. Dalam sebagian disebutkan anal malik, Allah mengatakan saya adalah raja, siapa yang mohon keampunan kepada aku, aghfirullah, aku ampuni dia. Nah, la as'alu an ibadi ghairi, saya tidak akan bertanya, ya, tentang hamba-hambaku selainku, kepada selainku. Allah mengetahui. Ya. Ikhwatul iman, para rahimakumullah. Maka begitu Nabi SAW menyampaikan hadis tentang nuzul, sifat nuzul, yang artinya turun ke langit bumi. Ya. Dan itu disampaikan oleh Nabi dan didengar oleh para sahabat. Ya. Disebutkan oleh para ulama bahwa hadis yang menjelaskan tentang sifat nuzul Allah ke langit bumi, turunnya Allah ke langit bumi,
itu hadisnya mutawatir. Ya. Hadisnya mutawatir. Yang diriwayatkan lebih dari 28 sahabat Nabi yang mulia. Mustahil mereka berdusta. Mustahil. Ya. Mereka yang amanah, yang mereka meriwayatkan hal demikian itu, kemudian menyampaikan kepada tabi'in dan tabi'in, kemudian dikumpulkan oleh para ulama hadis di dalam kitab-kitab mereka. Lebih dari 28 sahabat mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal itu. Ya. Dengan sedikit perbedaan redaksi, tapi semua substansinya sama. Yang menetapkan bahwa Allah itu turun ke langit bumi. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Di antara para ulama yang menyebutkan bahwa hadis itu mutawatir, ya, Ibnu Abdul Bar. Ini bukan dari Syafi'i, ya. Bukan ulama Syafi'iyah. Ulama Malikiyah. Ya. Bukan pengikut Ibnu Taimiyah, beliau jauh sebelumnya. Ya. Mutawatir. Beliau ahlul hadis, memiliki kitab At-Tamhid wal Istidhkar. Nah, dia seorang fuqaha, ahlul hadis, dan di atas akidah salafus salih. Nah, kemudian ya, di antara ulama tersebut, ya, tidak bukan lagi Ibnu Taimiyah. Tidak diragukan bagaimana penguasaan beliau terhadap ilmu, berbagai disiplin ilmu. Al-Imam Al-Zahabi, Al-Imam Ibnu Qayyim, dan ulama-ulama yang lain. Nah, menjelaskan bahwa hadis tentang nuzul Allah, turunnya Allah, ya, ke langit bumi sepertiga malam terakhir adalah hadis mutawatir. Bahkan Imam Al-Zahabi menjelaskan, وَقَدْ أَلَّفْتُ أَحَادِيثَ النُّزُولِ فِي جُزْءٍ وَذَلِكَ مُتَوَاتِرْ أَقْطَعُ بِهِ. Aku telah menulis sebuah, ya, kitab yang mengumpulkan hadis-hadis tentang nuzul, yaitu nuzul Allah, turunnya Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi, ke langit bumi. Nah, ulangi lagi bahwa hadis-hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit bumi, sama'id dunya. Nah, hina yabqa thuluthul lailil akhir, di sepertiga malam terakhir. Dan kata Imam Al-Zahabi, ulama hadis, pakar hadis, ya, dan tidak diragukan tentang kepakarannya, keahliannya, dan berakidah, akidah salafus salih, akidah ahli sunnah wal jamaah, dan dia termasuk juga ulama dari kalangan madhab Syafi'i, Imam Ibnu Qayyim dan madhab Hambali, Ibnu Abdul Bar dari Imam Maliki. Jadi ini bukan monopoli madhab tertentu, ini merupakan akidah ahli sunnah lintas madhab, ya, yang menetapkan sifat Allah. Tidak menyelisih mereka kecuali ahlul kalam, pengikut Jahmiyah. Pengikut Jahmiyah dari Mu'tazilah, dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya, yang terpengaruh dengan pemikiran bukan kaum Mu'tazilah yang bersumber dari, ya, referensi Mujahmiyah. Nah, Jahmiyah dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham, ya, mengambil akidah dari seorang Yahudi, Labid bin Asam, yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Maka hadis ini mutawatir. Kita akan sebutkan, ya, sebagian riwayat, ya, riwayat yang terdapat dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan banyak riwayatnya. Tapi semua sepakat secara substansi tidak ada yang berbeda. Ya, perbedaan riwayat itu bukanlah perbedaan yang kontradiksi, tapi yang bisa digabungkan, yang menunjukkan kepada kesimpulan yang sama bahwa Allah, ya, memiliki sifat an-nuzul, turun
tentunya ini sesuai dengan kebesaran keagungannya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemungkinan, sebelum saya lanjutkan baca hadisnya, begitu ya pada kesempatan ini kita baca dan disampaikan Allah turun ke langit bumi. Saya yakin mungkin para pemirsa ya yang belum mendengar hadis ini mungkin berbagai persepsi dan asumsi yang ada di benak pikirannya. Mudah-mudahan ya yang demikian itu hanya bisikan ya, bukan suatu akidah dan keyakinan. Tapi saya ingin bertanya, tatkala Abu Bakar, di antara Abu Bakar, Abu Hurairah dan yang lainnya mendengar hadis tersebut, demi Allah, apakah ada terbesit dalam benak Abu Bakar dan Umar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, ya, dan para sahabat Abu Darda, Ubadah bin Samit dan yang lainnya perawi hadis tersebut? Nah, apakah terbesit dalam benak pikirannya kalau Allah turun berarti kosong arsy? Bagaimana demi Allah, tidak ada yang terbesit dalam benak pikiran seperti itu. Sebagai bukti, tidak ada yang komplain. Lah Ustaz, mungkin ya karena mereka ya tidak mau bertanya saja. Demi Allah, itu suatu asumsi yang negatif tentang para sahabat. Mereka memahami ini bahasa Arab, ya, karena mereka telah terpatri dalam hatinya apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, diimani, diyakini, ya. Ya, sebelum mereka mendengar hadis tersebut dan berbagai hadis yang lain, di hati mereka telah tertanam, telah bersemi pengagungan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahul Azim, ya. Mereka membaca bagaimana besarnya arsy, kemudian bagaimana lagi, ya, tentu yang menciptakan arsy lebih besar. Mereka membaca hadis tentang bagaimana kursi, bahkan ayat yang menjelaskan wasi'a kursiyyus samawati wal ard, kursi meliputi ya langit dan bumi, dan tentunya arsy lebih besar dari kursi. Mereka membaca bagaimana Allah ya akan menggenggam dalam satu genggaman ya bumi dan langit digulung dengan tangan kanannya. Itu semua hadir dalam diri mereka, pengagungan tadi. Mereka membaca laisa kamitslihi syai' was samiul basir. Ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah Sami', Maha mendengar, Basir, Maha melihat. Mereka membaca ya bahwa apabila datang dari Allah dan Rasulnya suatu berita, suatu perintah, mereka akan sami'na wa ata'na. Itulah bukti iman mereka. Dan mereka mengetahui bahwa ini perkara yang gaib jika tidak terdapat di dalam Al-Quran penjelasan tentang hal itu, tentang sifat-sifat Allah, dan tidak terdapat dalam hadis-hadis dan Rasul tidak menyampaikan kepada mereka, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan wahyu bukan dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Mustahil mereka akan berbicara tentang hal itu. Ya. Sementara kebutuhan untuk mengenal Allah, mengetahui keagungan-keagungannya dan kemuliaannya merupakan kebutuhan jiwa. Karena jiwa akan gersang, jiwa akan gelisah, jiwa akan sakit, tidak merasakan lezatnya keimanan dan kehidupan ini di bawah naungan iman tanpa mengenal Allah. Lalu bagaimana mengenal Allah? Tidak akan mungkin bisa direkayasa, tidak akan mungkin bisa dengan logika, tidak akan mungkin bisa dengan lewat mimpi, tapi dengan wahyu. Maka Allah turunkan Al-Quran dan diwahyukan kepada Nabi. Allah jelaskan tentang dirinya agar kita kenal kepada Allah, dan Nabi SAW menjelaskan hadis yang agar umatnya mengetahui siapa Allah Rabbul Alamin yang kita ibadati, yang memiliki keagungan, kemuliaan, keindahan, kebaikan, kesempurnaan, keperkasaan dan seluruh makna kebaikan. Dan itu kebutuhan primer jiwa kita. Ya. Maka ikhwatul iman, demi Allah, adakah
salah seorang dari sahabat Nabi mempermasalahkan hadis sifat. Lalu kita tanyakan pada ahlul kalam yang pengikut Jahmiyah Mu'tazilah, kenapa kalian permasalahkan? Apakah kalian yang lebih mengagungkan Allah daripada Rasul dan para sahabatnya? Apakah lebih berilmu, paham tentang Allah daripada Rasul dan para sahabatnya? Apakah lebih cerdas, lebih jenius dari Rasul dan para sahabatnya dalam beragama? Apakah kalian lebih menguasai tentang bahasa Arab daripada mereka, sementara para sahabat adalah Al-Arab, ya orang Arab, yang dikenal dengan kefasihan dan balaghah mereka. Maka itu jawabannya tidak ada perbandingan sama sekali. Suatu hal yang merupakan kezaliman bila kita membandingkan ahlul bidah dengan para sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tidak bisa dibandingkan. Nah, ikhwatul iman, para rahimakumullah. Maka di antara yang disampaikan Nabi, hadis mutawatir, kenapa ini saya sampaikan? Dan diulang-ulang. Ya. Karena ini masalah prinsip yang bi'inillah bila dipahami dan diyakini dan terpatri dan bersemi dalam hati dan jiwa kita, bi'inillah kita selamat dari berbagai syubhat-syubhat ahlul kalam. Ya. Maka redaksi hadis yang menjelaskan tentang sifat nuzul tersebut yang terakhir meriwayatkan adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitab Mukhtasar Sawa'iq, ya. Naam. Beliau menyebutkan para sahabat, ya, yang meriwayatkan hadis tentang nuzul. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan tentang hadis, ya, an-nuzul, yang disebutkan bahwa ada Abu Bakar, ada Umar. Nah, sebutkan oleh beliau di sini, ya, di antara hadis yang meriwayatkan hadis nuzul tersebut yaitu Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Jubair bin Mut'im, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Mas'ud, Abu Sa'id Al-Khudri, Amr bin Abasah, Rifa'ah bin Arabah Al-Juhani, Uthman bin Abi Al-As Al-Thaqafi, Abdul Hamid bin Yazid bin Salama an abihi an jaddihi, Abu Darda, Mu'adh bin Jabal, Abu Tha'labah Al-Khushani, Aisyah Ummul Mu'minin, Abu Musa Al-Ash'ari, Ummu Salamah, Anas bin Malik, Hudzaifah bin Yaman, Laqit bin Amir Al-Uqayli, wa Abdullah bin Umar, wa Abdullah bin Abbas. Afwan, tadi disebutkan Umar, yaitu Abdullah bin Umar. Naam. Wa Abdullah bin Abbas, Ubadah bin Samit, Asma binti Yazid, Abu Al-Khattab, Auf bin Malik, Abu Umam Al-Bahili, Thawban, Abu Haritha, Khawla bintu Hakim radhiyallahu anhum. Nah, dari apa disebutkan beliau itu jumlahnya 30. Ya. Dengan redaksi, ya, perbedaan riwayat tapi bukan perbedaan dalam substansi dan kontennya. Ya, yang menjelaskan, menetapkan bahwa semua hal itu menetapkan hadis menunjukkan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada turunnya di pertengahan malam nisfu Sya'ban, ada yang menjelaskan bahwa di hari Arafah, ya, karena itu juga hadis yang sahih, ya. Dan riwayat yang menjelaskan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Nah, ikhwatal iman, para rahimakumullah. Saya akan bacakan redaksi hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam, ya, Al-Bukhari dan Muslim. Hadisnya, redaksinya, ya, yanzilu Rabbuna azza wa jalla kulla laylatin idza madha thuluthul laylil awwal wa fi riwayatin hina yabqa thuluthul laylil
al-akhir. Fayaqulu ana al-malik. Man dhal ladzi yas'aluni fa'utiyah. Man dhal ladzi yad'uni fa'astajibu lah. Man dhal ladzi yastaghfiruni fa'aghfiru lah. Fala yazalu kadzalik. Dalam segera disebutkan hatta yanfajira al-fajr, hatta tatlu'a al-fajr. Ya. Kemudian artinya, ya, arti dari hadis tersebut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Rabb kita. Jadi Allah mengatakan, Rabb kita. Nabi mengatakan Rabb, ya, bukan perintah, bukan malaikat, bukan rahmatnya. Dia yang turun Allah, Rabb. Azza wa Jal kulla laylah, setiap malam. Apabila telah berlalu, ya, sepertiga malam pertama. Dalam surah disebutkan, ya, apabila tersisa sepertiga malam terakhir. Sembari mengatakan, lihat, dalam redaksinya adalah Anal Malik. Ya. Anal Malik. Man dhal ladzi yas'aluni fa'utiyah. Kata Allah, Anal Malik. Saya adalah raja. Nah, Allah Subhanahu Malik Yaumiddin. Malikul Muluk. Ya, yang menguasai kerajaan langit dan bumi, semuanya tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, man dhal ladzi yas'aluni fa'utiyah. Adakah orang yang memohon, berdoa, memohon kepadaku, meminta kepadaku, fa'uti akan aku beri. Man dhal ladzi yad'uni fa'astajibu lah. Siapa? Adakah seorang yang yad'uni, berdoa kepadaku, fa'astajibu lah, akan aku kabulkan doanya. Man dhal ladzi yastaghfiruni fa'aghfiru lah. Siapakah yang memohon keampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Ya, kondisi yang seperti itu terus, ya, terjadi sampai terbit fajar. Baik, ikhwatal iman wa bisarahimakumullah. Dalam riwayat lain, ya, baik, riwayat yang pertama tadi, afwan, tadi saya sebutkan sahih ini. Yang pertama tadi hadis riwayat Ahmad. Ya. Hadisnya sahih. Nah, redaksi hadis yang di dalam sahih ini, Sahih Bukhari dan Muslim, ya, dari juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail fayaqulu man yad'uni fa astajibu lah, man yas'aluni fa u'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfiru lah. Nah, itu riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Tadi dalam riwayat Imam Ahmad tadi, ya, itu Allah menyebutkan Anal Malik. Ya, Anal Malik. Kemudian Allah menyebutkan man yad'uni, siapa yang berdoa kepada aku. Man yas'aluni, man yastaghfiruni fa aghfiru lah. Adakah selain dari Allah yang berhak disembah, memohon, berdoa, mohon keampunan? Tidak ada. Allah yang hanya berhak untuk diibadati. Tempat kita berdoa, memohon keampunan. Adakah seorang yang bisa mengatakan aghfirullah, diampuni dosanya? Adakah seorang selain Allah yang bisa mengabulkan doa seorang hamba? Kala, tidak ada. Mungkinkah seorang mengatakan Anal Malik, yang menguasai kerajaan langit dan bumi ini? Dalam sebagian riwayat disebutkan, la as'alu an ibadi ahadan ghairi. Saya tidak akan bertanya tentang hamba pada siapapun. Berbeda dalam sebagian riwayat hadis, kalau kita ketahui, di setiap hari, malam dan siang, itu ada 2 malaikat yang bergantian memantau kondisi hamba-hamba Allah di permukaan bumi ini. Terjadi pergantian di waktu solat asar dan solat fajar, solat subuh. Yang malam naik,
begitu terbit fajar, ya. Kemudian turun yang tugas di siang hari. Begitu mereka naik, nanti membawa berita kondisi tentang hambanya. Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Hadis sahih. Ya. Wa huwa a'lamu bihim. Allah mengetahui. Allah ya'lamu bihim. Allah mengetahui tentang hambanya. Disebut dalam hadis terus seperti itu. Ya. Maka malaikat mengatakan, taraknahum wa yusallun wa atainahum. Kami datang, mereka dalam keadaan salat. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat. Subhanallah. Adapun begitu Allah turun ke langit bumi, Allah tidak lagi bertanya pada malaikat. Karena Allah mengatakan, la as'alu an ibadi ahadan ghairi. Saya tidak akan bertanya. Allah yang langsung memberikan tawaran, mengajak kita. Siapa yang berdoa aku kabulkan. Siapa yang meminta keampunan akan aku ampuni. Siapa yang memohon akan aku beri. Subhanallah. Ikhwatal iman wa rahimakumullah. Maka dari hadis ini menjelaskan keagungan waktu beribadah di sepertiga malam terakhir. Ikhwatal iman wa rahimakumullah. Hadis yang tidak diragukan lagi tentang kesahihannya, hadis mutawatir bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi. Baik, jika ada yang mempermasalahkan bagaimana? Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Sebagaimana jawabannya dalam hal ini, jika ada yang bertanya bagaimana turun? Apakah tidak pindah? Sementara Allah maha tinggi, zatnya maha tinggi di atas arsy. Itu sifat dzatiyah. Sementara langit bumi bagian dari makhluk, langit yang terendah. Karena langit 7 tingkat. 2, 3, ke-4, ke-5 sampai ke-7. Berarti Allah menyatu, masuk ke dalam langit. Berada dalam makhluknya. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah waswas syaitan. Pertanyaan yang tersebut kendati mungkin sebagian yang tidak terpati dalamnya keagungan pada Allah muncul hal yang seperti itu karena memiliki berbagai persepsi, asumsi, karena ada bisikan-bisikan dari jiwa yang mengajak pada kejahatan atau syaitan, dibisikkan. Maka terbesit dalam benak hal yang seperti itu. Maka begitu ada hal yang seperti itu, langsung kita ucapkan na'udzubillah min astaghfirullah. La ilaha illallah. A'udzubillah minasyaitan. Itu bisikan syaitan. Maka kita putus rantai pikiran yang seperti itu. Diputus. Kita katakan amantu billah. Amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Sebagaimana kata Imam Syafi'i. Wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'a Rasulillah ala muradi Rasulillah. Ini perkataan Imam Syafi'i. Aku beriman kepada Allah dan mengimani apa yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dan kepada apa yang datang dari Rasulullah SAW sesuai dengan kehendak Rasulullah. Naam. Karena begitu Rasul membaca bahwa pada hari kiamat, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, akan datang Rabb dan para malaikat bersaf-saf. Rasul mengimani, menyampaikan pada para sahabat. Sahabat tidak ada yang komplain. Begitu Rasul diwahyukan kepadanya, menjelaskan bahwa Allah turun ke dalam langit bumi seperti alam terakhir, disampaikan para sahabatnya, yanzilu rabbuna, secara nyata, yanzilu rabbuna, turun tersebut dinisbatkan pada yanzilu, yang turun itu Allah. Tidak ada sahabat Abu Bakar yang Abu Mas'ud bin Umar, ya Rasulullah bagaimana turunnya? Masa bukankah Allah Maha Tinggi? Tidak ada yang seperti itu. Karena hati mereka suci, bersih dari bisikan syaitan dan iblis-iblis yang merusak pikiran kita. Dan mereka diselamatkan oleh Allah dari berbagai bisikan-bisikan yang negatif tadi. Kendati sesekali ada syaitan yang membisikkan pada mereka, tapi mereka langsung memutus bisikan tersebut, dan Rasul harus memberikan solusi.
Karena ada sebagian hadis sebutkan Sahih Muslim. Jadi ada datang syaitan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, ada bisikan yang saya dapatkan dari saya mengatakan, ini ciptaan Allah semua. Siapa yang menciptakan Allah?" Kata Nabi, "Apa kalian mendapatkan hal itu?" "Iya." Kata Nabi, "Hadza sharihul iman," sebagai bukti ya kebenaran iman, ketulusan iman. Berarti kalau masih ada iman dalam hati kalian, maka syaitan yang mengganggu keimanan itu. Maka kata Nabi, hentikan hal itu. Nah, jadi begitu ada bisikan dalam diri kita tentang hal-hal negatif tentang Allah, na'udzubillah, na'udzubillah minasyaitan. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, la ilaha illallah. Ya. Jangan diberi peluang bagi syaitan dari kalangan manusia dan jin. Karena juga syayatinul ins, syaitan di kalangan manusia yang membisikkan berbagai syubhat-syubhat itu kepada benak pikiran kita. Tutup telinga kita. Jaga hati kita. Allah lebih mulia, lebih agung, lebih utama, lebih perkasa, lebih mulia dari semua apa yang kita persepsikan. Nah, ini yang harus ditanamkan dalam diri kita. Wajib keyakinan seperti itu ada pada diri kita. Ya. Itu nama istislam, berserah diri. Celaka seorang beragama kalau terus merekayasa tidak mau berserah diri dan pasrah kepada Allah. Orang beriman sifatnya bagaimana? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri. Enggak pantas bagi seorang mukmin dan mukmin apabila Allah memutuskan suatu perkara masih ada pilihan lain bagi mereka dalam urusan mereka. Masih kita memilih pendapat-pendapat yang lain, pikiran-pikiran ahli filsafat, ahlul kalam, kaum Jahmiyah dan lain-lainnya dalam masalah teologi tentang sifat Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Maka demi Rabb, mereka tidaklah beriman. Itu firman Allah. Sampai mereka menjadikan Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka ridha terhadap keputusan tersebut. Tidak ada dalam hati mereka rasa tidak senang, rasa tidak suka, ya. Kemudian mereka menerima pasrah. Jadi kalau ada yang meringkari, Ustaz, nuzul itu bukan maksudnya Allah yang turun, tapi perintahnya rahmatnya atau malaikatnya. Terjadi perbedaan. Sekarang siapa menjadi hakim di antara kita? Imam kita, guru kita, kiai kita, ustaz kita, buya kita, atau Al-Quran atau hadis? Ya, hadis. Mari kita kembali kepada hadis. Apa kata Nabi SAW? Yanzilu Rabbuna. Rasul mengatakan yanzilu Rabbuna, bukan yanzilu malaik. Amruna atau amru Rabbina atau rahmati Rabbina, ya, yang turun Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, ya. Dan juga dari redaksi hadis tersebut terdapat penjelasan dan bantahan terhadap orang yang mentakwil, karena tidak mungkin ditakwil, karena dikatakan dalam riwayat tadi Anal Malik. Masa malaikat mengatakan Anal Malik, saya raja? Atau perintah mengatakan, perintah Allah turun mengatakan Anal Malik. Rahmat begitu juga, mustahil. Kemudian dalam hadis tersebut, man yas'aluni fa'utiyah. Baik, yang lebih nyata lagi, man yad'uni fa'astajibulah. Apakah ada selain Allah yang berhak disuruh? Malaikat tidak boleh, karena sebarang siapa yang menyuruh malaikat dia telah berbuat syirik. Malaikat makhluk tidak bisa memberikan, ya, sesuai melakukan sesuatu yang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya kepada Allah. Ya. Man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Siapa yang memohon keampunan, aku akan mengampuni. Siapa yang bisa mengampuni dosa hamba-hambanya? Allah. Malaikat enggak bisa. Malaikat yang bisa memohon keampunan. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qim adzabal jahim. Ya Allah, rahmat darimu yang maha luas. Ya. Ampuni dosa orang-orang yang beriman dan bertaubat kepadamu. Itu doa malaikat untuk kita. Didoakan. Tapi mereka tidak bisa mengampuni. Kalau malaikat bisa mengampuni, baru berdoa, langsung diampuni. Karena keampunan di tangan Allah. Naam. Ikhwatal iman.
para rahimakumullah. Maka ini adalah menetapkan sifat Allah secara hakiki. Tapi jadi pertanyaan, bagaimana? Ya ini tidak boleh tadi. Dan kita harus bersihkan otak pikiran kita, ya, hati kita dari apa? Dari persepsi negatif tadi. Tidak boleh diserupakan. Jangan ditanya. Kalau ada yang bertanya, nuzul dalam bahasa Arab itu ya jelas maknanya. Kaifiyahnya tidak diketahui. Beriman wajib. Menanyakan bagaimana turunnya itu bid'ah. Sebagaimana pernyataan Imam Malik dalam hadis dalam sifat istiwa. Seorang bertanya, Imam Malik, Ar-Rahman istawa. Allah istawa di atas arsy. Ar-Rahman. Bagaimana istiwa? Kata Imam Malik, istiwa maklum. Bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Kalau anda mengerti bahasa Arab, ya maklum bahasa Arab, maklum. Yaitu jelas maknanya. Istiwa itu tinggi. Nah. Kemudian, kaifiyahnya tidak diketahui. Hakikat istiwa Allah di atas arsy tidak diketahui oleh kita. Tapi Allah yang mengetahui sendiri. Kemudian, mengimani wajib, menanyakan tentang itu al-bid'ah. Sama. Nah, ikhwatal iman wa rahimakumullah. Maka wajib kita imani, dan inilah akidah para salafun salih yang wajib kita ikuti. Jangan ikuti akidah ahlul kalam Jahmiyah yang telah menyimpang, yang muncul setelah generasi terbaik umat Islam ini. Ya. Baik. Di sini ya saya ingin membacakan sebagian perkataan para ulama salaf ya tentang nuzul, ya, sikap para ulama atau ahli sunnah wal jamaah di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tentang ya hadis nuzul ini. Saya akan bacakan. Ini salah seorang ulama Syafi'iyah, Imam Abul Abbas Ibnu Suraj, pengikut Syafi'i. Ya, Indonesia banyak mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, ini ulama Ibnu Suraj, dan ini jauh sebelum Ibnu Taimiyah. Beliau dilahirkan tahun 249 Hijriah dan wafat 306. Ibnu Taimiyah di awal abad ke-8. Jadi kalau ada yang mengatakanlah ini akidah Ibnu Taimiyah, ini dusta. Ya. Ahli sunnah sepakat semuanya. Imam Syafi'i, kemudian murid-murid besarnya Imam Muzani, Imam Humaydi dan yang lainnya, ya. Kemudian lintas madhab, ya, sepakat mengimani sifat-sifat tersebut. Tiada yang menyisip kecuali Jahmiyah dan sekte Ahlul Kalam dengan berbagai pemikiran dan sekte-sekte yang menisbatkan pada Ahlul Kalam. Yang sangat disayangkan ini adalah pengelabuan, ya, hakikat yang sesungguhnya, menamakan diri sebagai ahli sunnah, padahal itu bukan madhab akidah ahli sunnah, akidah Ahlul Kalam. Nah, kata Imam Abul Abbas Ibnu Suraj, ya, kata beliau, وقد صح عن جميع أهل الديانة والسنة إلى زماننا أن جميع الآثار والأخبار الصادقة عن رسول الله في الصفات يجب على المسلم الإيمان بها وأن السؤال عن معانيها بدعة والجواب كفر وزندقة. Maksud ma'aniha di sini itu kaifiyahnya. Kata beliau, dan sungguh telah sahih dari seluruh ahli diyanah agama Islam ini, was sunnah, ya, agama Islam, pemeluk agama Islam dan ahli sunnah, ila zamanina, sampai zaman kami ini. Beliau bercerita menjelaskan tentang kondisi kaum muslimin dari sahabat, tabi'in, tabi'in, itu ahli diyanah, ahli din dan ahli sunnah. Sampai zaman beliau wafat tahun 306 Hijriah. 306 Hijriah, abad ya ketiga. Taib. Di awal abad keempat, ya, kena 306 Hijriah. Taib. Kata beliau bahwa anna jami'al athar wal akhbar, seluruh riwayat dan hadis-hadis yang sadiqah, yang benar,
dari Rasulullah SAW fi sifat, tentang sifat Allah, tentang sifat, yajibu alal muslim al-imanu biha, wajib bagi setiap muslim untuk mengimaninya, meyakininya. Ini nukilan ijma' ya. Anna su'al an ma'aniha bid'ah, menanyakan tentang hakikat ma'ani di sini artinya kaifiyah, sebagian katakan Imam Malik tadi. Bukan makna, maknanya maklum, diketahui. Ya. Bid'ah, memang tidak pernah ditanyakan para sahabat. Abu Bakar tidak pernah. Muhajirin Ansar tidak pernah menanyakan kepada Nabi, bagaimana turunnya Allah ya Nabi? Bagaimana istawa? Enggak pernah. Mustahil. Ada riwayat menjelaskan hal itu. Wal jawab kufrun wa zandaqah, dan menjawab merekayasa kaifiyahnya bagi itu sebuah tempatan kufur dan zandaqah, penyimpangan. Mithlu qawli ta'ala ar-Rahman ar-istawa, ya, ar-Rahman istiwa di atas arasy. Kemudian wa qaul wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, dan Rabbmu pada hari kiamat, ya, wal malak, dan para malaikat bersaf-saf, malaikat bersaf-saf pada hari kiamat, ya, li faslil qada, untuk memutuskan, ya, akan menghisab hambanya di akhirat kelak. Wa nadhairuha, dan yang sejenis, yang semisal dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah tadi. Mimma nataqa bihil Qur'an, yang dijelaskan oleh Al-Quran, kal fauqiyah, amintum man fis sama yakhafuna rabbahum min fawqihim, ya, tentang sifat fauqiyah, tinggian Allah Subhanahu wa taala telah kita jelaskan sebelumnya. Wan nafs, jiwa, ya, bukan tentang diri Allah. Wal yadaini, dua tangan. Was sam'i wal basar, sama pendengaran, wal basar penglihatan. Wa su'udil kalam at-tayyib ilaih, perkataan-perkataan yang baik naik pada Allah. Yas'adu ilaihi al-kalim at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'uhu, ya, perkataan-perkataan yang baik naik pada Allah, diterima oleh Allah, karena yang naik pada Allah yang baik-baik saja, ya. Yang jelek, yang itu adalah cocok di bumi ini, ya. Adapun yang naik ke atas yang baik-baik saja. Nah, wadhahik watta'ajjub, Allah tertawa, na'am, akan kita jelaskan nanti. Watta'ajjub, Allah ta'ajjub dengan sikap hambanya yang mereka telah mungkin berputus asa, hampir mungkin dah pesimis dengan hidup ini, kesulitan, kemudian Allah turunkan rahmatnya, air hujan, kemudian mereka bergembira, ya. Wan nuzul, turun kulla lailatin ila sama'id dunya, turun setiap malam ke langit bumi. Nah, ila an qal wa i'tiqaduna fil ayyi al-mutashafi al-Qur'an an naqbalaha wa la narudduha wa la nata'awwaluha bi ta'wil al-mukhalifin wa la nuhammiluha wa nahmiluha an tashbih al-mushabbihin wa la nutarjimu an sifati bi lughatin ghayr al-arabiyyah wa nusallim al-khabar li dhahiri tanzilih. Maksudnya, ya, keyakinan kita tentang ayat-ayat yang mutasyabih, ya, yang mungkin dianggap, ya, kurang jelas maknanya, ada tasyabuh, dan secara khusus orang-orang, ya, ahlul kalam, sekte ahlul kalam mengatakan ayat sifat itu mutasyabih. Sesungguhnya tidak tasyabuh, ya. Ayat muhkamat jelas. Nah, beliau menjelaskan ayat yang seperti itu dalam Al-Quran, an-naqbalah, kita terima, la narudwa, tidak ditolak, dan tidak ditakwil dengan takwil-takwil orang yang menyelisihi ahlul kalam, dan juga tidak diartikan, ya, tidak dipahami ala tashbihi al-musyabbihin, ya, dipahami sebagaimana, ya, penyerupaan orang-orang yang musyabbih, sekte musyabbih yang menyerupakan sifat dengan sifat makhluk. Dan juga sebutkan di sini tidak diterjemahkan tentang sifat Allah dengan bahasa selain bahasa Arab. Maksudnya, ya, mereka terjemahan yang tidak sesuai dengan terjemahan bahasa Arab tadi. Kalau kita katakan nuzul, ya, terjemahan kita, ya, turun, benar. Tapi maksud di sini orang-orang yang Jahmiyah dan pengikut-pengikut yang Jahmiyah tersebut, ya, merekayasa, mentakwil sehingga tidak sesuai dengan terjemahan aslinya yang menunjukkan kepada makna yang benar tentang sifat tersebut. Ini maksudnya. Wa nusallim khabar li dhahiriha wa tanzili, li dhahiri tanziliha, dan kita serahkan nas-nas tersebut sebagaimana kita terima, sebagaimana zahirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah seorang dari imam ahli sunnah wal jamaah yang jauh sebelumnya,
Ya, dari Ibnu Taimiyah jauh. Wafat tahun 300 ya 6. Ibnu Taimiyah wafat ya 728 Hijriah. Abad ke ya 8. Jauh. Dan jangan dikira ini akidah Ibnu Taimiyah. Jangan dikira ini akidah ya hanya mungkin Ibnu Qayyim atau mungkin Zahabi dan yang murid-murid. Tidak, ini akidah salafus salih. Akidah para sahabat Nabi SAW, akidah Imam Ahmad, akidah Imam Malik, akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Abu Hanifah. Baik. Ibnu Jarir begitu juga menyebutkan ya. Ibnu Jarir dalam kitab Ma'alim ad-Din, Tabyin fi Ma'alim ad-Din, menetapkan wajibnya kita ya menerima hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad ditanya, ya, bagaimana tentang yanzilu Rabbuna kulla lailah? Kata beliau, "Na'am." Benar, kan hadisnya sahih. Ya. Tidak ada yang meninggalkan menolak hadis kecuali mubtadi'. Wala yadau illa mubtadi'. Tidak ada yang meninggalkan hadis tersebut menolaknya kecuali ahlul bidah. Ya. Banyak. Ya, karena waktu yang membatasi. Kemudian Ibnu Abdul Bar nih. Beliau menunjukkan kesepakatan ahli sunnah. Ahli sunnah, kata beliau, ajmal ulama' minas sahaba wat tabi'in alladhina humila anhum at-ta'wil. Maksudnya tafsir. Tafsir tentang Al-Quran. Yani tafsir Al-Quran. Qalu fi tafsiri qawli ta'ala. Menjelaskan tentang makna dari firman Allah Ta'ala. Ma yakunu min najwa thalath illa huwa rabi'ah huwa ala arsh wa ilmuhu fi kulli makan wa man khalahu fi dhalika man yuhtaju biqawli. Wa ma khalafum fi dhalika man yuhtaju biqawli. Sepakat ulama dari sahabat tabi'in, orang-orang yang ya dinukil dari mereka ta'wil, yaitu tafsir tentang Al-Quranul Karim, mereka mengatakan bahwa makna firman Allah tidak adalah seorang atau yang berbicara sembunyi-sembunyi tiga orang kecuali Allah yang Rabi'um, yang keempat. Telah kita jelaskan ma'iyah, kebersamaan Allah. Kata beliau, mereka sepakat ulama sahabat tabi'in ya bahwa Allah berada di atas arsy dan ilmunya berada di mana-mana. Nah, tiada yang menyelisih hal itu ya. Tidaklah yang menyelisih hal itu kecuali orang-orang yang tidak bisa dipegang omongannya. Nah, perkataannya. Kemudian beliau mengatakan lagi, Ahlus sunnah mujmi'un. Ahli sunnah mujmi'un ala al-iqrar bis-sifatil waridati kulliha fil Qur'ani was sunnah wal iman biha wa hamli ala al-haqiqati la ala al-majaz illa annahum la yukayyifuna syai'an min dhalik. Ahli sunnah sepakat semuanya untuk menetapkan, mengimani sifat-sifat yang terdapat seluruh dalam Al-Quran dan Sunnah. Mengimani hal itu. Dan itu dipahami secara hakikat, bukan majazi. Ya. Tapi mereka tidak mentakyif, merekayasa untuk mengetahui hakikatnya. Banyak sekali perkataannya. Ini ulama Maliki, tadi Syafi'i, ya, Hambali. Jadi lintas ini akidah ya ahli sunnah wal jamaah, lintas madhab, bukan yang diasumsikan ini rekayasa, ini adalah ya hasil pemahaman dan akidah Ibnu Taimiyah yang lainnya. Tidak, demi Allah. Beliau hanya menukil, menjelaskan akidah para salafus saleh. Para rahimakumullah, ya, waktu yang sangat terbatas, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan masa di kesempatan yang akan datang bisa kita menyebutkan ya nukilan-nukilan dari para ulama salaf tentang hal ini atau sifat-sifat yang lain. Demikian, wallahu alam, wa sallallahu wa sallam bina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Nah. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, taufik, dan hidayah untuk kita semuanya, agar dimudahkan bisa memahami setiap pelajaran disampaikan dan bisa mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kepada pemerhati roja dimanapun Anda berada yang ingin bertanya, bersoal jawab di kesempatan kali ini, kami berikan waktu dan kesempatan. Kami bacakan dari pertanyaan pesan singkat dari hamba Allah di Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau bertanya bagaimana hukum melihat video atau gambar tentang gambaran yang berkaitan dengan gambaran Allah, malaikat, dan jin.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Hamba Allah di Majalengka, barakallahu fiik. Bagaimana hukum melihat video yang tentang gambar Allah atau malaikat dan jin? Subhanallah, ya. Kita mengimani perkara yang gaib. Siapa yang bisa merekayasa membuat gambar tersebut? Semua rekayasa itu semua kedustaan. Maka tidak boleh, diharamkan. Ya. Siapa yang bisa merekayasa gambar? Na'udzubillah min dzalik. Allah gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Qala nurun anna arah. Waktu Isra dan Mi'raj ditanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu?" Ya, bagaimana saya akan melihat? Nur, cahaya. Bahkan tabir yang menutup wajah Allah bila disingkap, la ahraqat subuhatu wajhi man taha ilahi basaruhu, akan membakar semua alam semesta ini. Lalu bagaimana seorang bisa merekayasa membuat gambar? Kadzibun, kedustaan, haram. Dan siapa yang membuat video itu adalah bertobat kepada Allah. Ya. Malaikat. Siapa pernah melihat malaikat? Nabi pernah melihat Jibril. Ya. Melihat Jibril 2 kali melihat ciptaan aslinya. Berapa sayapnya? 600 sayap. Yang satu sayap menutupi ufuk antara langit dan bumi. Ya. Kemudian selebihnya, terkadang Jibril datang lalu menyerupai lelaki yang ganteng dan juga tampan. Ya. Dan di waktu duduk, Rasul bersama sahabat datang menanyakan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Ya. Datang pakaian putih bersih, rambut yang rapi, tersisir rapi, rambut hitam, gitu ya. Duduk. Tidak ada yang mengenal orang tersebut. Begitu pergi, Rasul mengatakan, "Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang datang?" "Tidak ya Rasulullah." "Itulah Jibril." Baru tahu sahabat. Nah, sekarang ingin membuat gambar seperti itu. Dari mana dia tahu malaikat seperti itu gambarnya? Kemudian jin. Ya. Maka itu semua adalah hal yang haram. Siapa yang membuat hal seperti itu adalah dia bertobat kepada Allah. Ya. Kedustaan. Ya. Kemudian tidak boleh melihat, menonton hal yang seperti itu, hal yang diharamkan. Ya. Hal yang diharamkan, karena demikian adalah kedustaan. Ya. Tidak boleh kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mendapatkan itu diingkari, bukan untuk ditonton. Nah, yang semua tidak diperbolehkan, suatu hal yang haram, karena itu satu kedustaan atas nama Allah, malaikat, dan juga tentang perkara-perkara yang gaib. Nah, demikian Allah. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat telah disampaikan. Selanjutnya kami akan kembali membacakan pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz, dari Ummu Tariq di Jambu yang bertanya, Ustadz ingin bertanya tentang sifat nuzul. Ada Ustadz yang mengatakan bahwa Allah itu maha mendengar. Jadi untuk apa turun lagi ke langit dunia kalau hanya untuk sekedar mengabulkan doa orang-orang yang berdoa? Dan lanjutnya, kalau Allah turun berarti yang berada di arsy siapa? Mohon jawabannya Ustadz, silakan. Baik. Ini yang tadi, ya, terima kasih Ummu Tariq ya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ini yang tadi disampaikan dari awal. Kenapa tadi disampaikan dari awal? Karena saya telah memprediksi bahwa akan ada pertanyaan yang seperti ini. Karena berseliweran ya, di mana itu video-video macam-macam tentang sifat, tentang semuanya ada orang-orang yang kalau kita lihat memiliki pemahaman ahlul kalam, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Ya begini. Mereka mereka yasa dengan logika mereka. Jadi ingin disampaikan lagi. Subhanallah ya. Sebegitu membaca tentang hal seperti ini, juga ya terheran-heran.
pembahasan kita tentang teologi ini adalah pembahasan tentang Allah. Ya. Tentang kebesaran dan keagungan Allah. Lalu kita ingin membahas, merekayasa, menganalogikan yang dipakai rumus tentang pemahaman tentang makhluk. Sementara yang merekayasa itu meyakini bahwa ada Allah, ada makhluk. Ya. Hukum berkaitan dengan makhluk berbeda. Ya. Maka dalam hal ini, mari sejenak ya, saya ingin mengajak kita semua, mari ya, tanamkan dalam diri pengagungan kepada Allah. Sekarang siapa yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala? Allah. Siapa yang lebih tahu tentang Allah daripada ya dari semua hamba-hamba Allah ini? Rasulullah. Yang pertama. Begitu Allah menyampaikan, wa jaa rabbuk, datang pada hari kiamat untuk memutuskan perkara di antara hambanya, yaitu mengadili mereka. Rasul mengatakan yanzil. Sekarang kita bertanya kepada yang berusaha merekayasa mengingkari, apakah Anda mengimani bahwa Nabi mengatakan hal itu atau mendustai? Kalau diimani, oke, aman. Kalau mendustai itu hadisnya mutawatir, sampaikan tadi. Ya, lebih dari 28 sahabat mendengar hadis itu. Hadisnya sahih. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya sahih. Taib. Jika dia tidak mengetahui, kita sampaikan hadis mutawatir sahih Nabi SAW. Ya. Maka kita katakan Allahu yaf'alu ma fa'alun lima yurid. Maka tatkala ada seorang Jahmi ya, di zaman Imam Abdullah bin Mubarak atau imam yang lain sebagai bin Rahawai, dia mengatakan akfuru bi rabbin yazul. Tadi saya tidak beriman kepada Rabb yang dia itu berpindah. Arti dia mengira bahwa persepsi dia turun, pemahaman dia turun, berarti pindah. Seperti tadi, turun, dia memahami turun kita. Turun dari tempat lantai 1 ke lantai dasar. Maka lantai 1 kosong. Kita berada di lantai dasar. Itu kan turun yang kita pahami, ya. Hakikat turun manusia makhluk, ya kan? Naik sebaliknya, lantai dasar berarti kosong, naik ke lantai 1. Dia naik. Itu yang kita pahami. Tapi permasalahannya, kita telah membaca laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah Maha Sami' Maha Basir. Allah menetapkan Sami' Basir. Kita juga melihat sama. Apakah karena kita ya manusia juga pendengaran? Berarti Allah enggak pendengaran karena nanti menyerupai kalau kita tak pendengaran. Begitu. Al-basar. Manusia juga memiliki penglihatan. Wa ja'alnahu sami'an basira. Jadi jangan dikarenakan kesamaan dalam istilah dan nama lalu kita samakan secara hakikat dan substansinya. Ya, ini yang keliru. Ini yang menyebabkan ahlul kalam, ya, atau ungkapan-ungkapan yang seperti tadi itu muncul. Karena yang dibayangkan mereka apa? Turun manusia. Kita berbicara tentang turun Allah. Taib. Umutari dan yang lainnya para besar rahimakumullah. Saya ingin mengajak kita sebagai pendekatan saja. Dan tidak ada perbandingan. Tapi ingin mengajak kita berpikir. Maka dari awal tadi saya mulai pembahasan tadi adalah tanamkan pengagungan kepada Allah sebagai bukti. Ya. Alam ini dibandingkan dengan Allah. Mohon maaf, bukan masuk membandingkan ada perbandingan. Tidak ada perbandingan. Tapi kita ingin mengajak, ini alam semesta. Dan yang kita pahami hukum alam ada di bumi ini, ya kan? Masih ada galaksi-galaksi yang lain, matahari, bulan dan yang lainnya, planet-planet yang lain. Ya, kita berbicara yang hanya mungkin yang bumi ini.
Tapi perbandingannya, na'udzubillah, ya, kita bukan membanding-bandingkan Allah dengan, tidak ada, tapi kita ingin memberikan penjelasan, memberikan dia pendekatan. Bumi tempat kita tinggal ini, yang kita pahami, turun itu kan begitu, yang ada di bumi ini. Bagaimana perbandingannya dengan kursi seperti sekeping, ya, uang logam yang terdapat di padang Sahara? Telah kita jelaskan sebelumnya. Kursi yang begitu luas meliputi langit dan bumi dibandingkan dengan arasy juga seperti itu. Arasy makhluk yang paling besar. Allahu Akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, kepada Adi bin Hatim, mengajak beliau untuk masuk Islam. Karena sebelumnya beliau Nasrani. Nah, Adi bin Hatim, "Ya Adi, ayufirruk an yuqal Allahu Akbar. Hal hunaka ahadun akbar min Allah? Hal hunaka syai'un akbar min Allah?" Ya Adi, tidakkah kamu bergembira, bahagia bila diucapkan Allahu Akbar? Apakah ada sesuatu yang lebih besar dari Allah? Allahu Akbar. Enggak ada. Allahu Akbar min kulli syai'. Sementara langit bumi itu satu tingkat langit dari langit-langit yang lain. Dan pada hari kiamat hanya digulung, semua langit itu digulung dengan tangan kanan Allah. Jadi perbandingannya tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Maka kita katakan Allah dekat pada hambanya. Tinggi bersama kedekatannya. Naam, tidak ada masalah. Kenapa? Kan tidak ada perbandingan. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Dan semua yang ada dibandingkan Allah sangat dekat. Ya. Nah, kalau bumi saja, satu genggaman Allah, langit digulung. Ya. Arasy bila bandingkan dengan kursi, kursi bagaikan sekeping uang logam. Itu makhluk yang paling besar dan tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Maka tidak ada perbandingan sama sekali. Maka ini penting sekali. Begitu berbicara tentang kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat Allah, ini dihadirkan. Tadi dikatakan, berarti siapa yang tinggal di arasy? Subhanallah. Arasy itu di mana? Paling tinggi. Di luar arasy Allah. Ya. Maka ini pertanyaan-pertanyaan yang disebabkan apa? Karena telah menganalogikan, mengkiaskan. Dia dibayang yang persepsi dia yang pertama sekali lah, kalau turun kosong, bergerak, pindah ke begitu ya. Berarti langit bumi. Berarti Allah masuk ke langit bumi. Nauzubillah. Itu yang dibayangkan seperti itu. Itu semua waswas syaitan. Ya. Makanya kenapa diingkari? Karena persepsi pertama tasybih, kemudian ta'til. Ini ingat. Semua yang terjerumus dalam mengingkari sifat-sifat ahlul kalam dari kalangan ya Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, semua yang mengingkari sifat-sifat termasuk sifat nuzul ini dan istiwa, bermula dari persepsi yang negatif tentang Allah, maka melahirkan kebatilan yang nyata. Persepsi mereka, kalau ditetapkan berarti Allah begini, begitu seterusnya. Kalau ya istiwa di atas arasy, berarti arasy lebih besar karena dia seorang raja yang istiwa di atas singgasana dia, tinggi dari berarti singgasananya lebih besar. Kalau singgasananya runtuh, berarti dia jatuh, berarti dia butuh. Itu yang dipersepsikan. Ya, asumsi seperti itu. Na'udzubillah. Ta'ala Allahu an qawli waluwan kabir. Ta'ala amma yasifun. Ya. Itu namanya turun. Itu namanya istiwa makhluk. Bukankah kita telah menjelaskan laisa kamitslihi syai'un was samiul basir? Bukankah Allah yang as-sami' al-basir, yang maha mendengar, maha melihat, dan laisa kamitslihi syai'? Maka ikhwatal iman, famsa rahimakumullah. Ya, mari tanamkan kita pengagungan kepada Allah, maka insyaallah kita akan selamat dalam bahaya. Tapi orang yang tidak tertanam pengagungan kepada Allah, dia akan merekayasa. Kenapa? Karena otak dia yang dia ikuti. Logika dia yang dia ikuti. Rekayasa dia. Asumsi negatif dia tentang Allah. Berbagai ya
asumsi yang negatif tentang Allah. Ya. Itu yang diikuti, ya celaka. Makanya muncul seperti ini. Dan saya yakin orang yang memahami seperti itu, apakah akan tergerak di hati dia untuk berdoa di sepertiga malam terakhir mengharapkan apa yang janjikan dalam hadis tersebut? Ini memiliki korelasi dengan akidah dan semangat kita termotivasi untuk beramal. Coba sekarang. Orang yang tidak mengimani Allah turun ke langit bumi dan mengatakan, Anal Malik, man yas'aluni fa'u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfirulah, wa man yad'uni fa'astajibulah. Apakah dia akan menggunakan sepertiga malam terakhir tersebut untuk berdoa, untuk mengharapkan dan untuk memenuhi seruan Allah itu dan mengharapkan janji yang Allah berikan itu? Demi Allah tidak akan tergerak hatinya karena dia tidak beriman terhadap turunnya Allah dan yang demikian itu. Kalaupun dia berdoa, ya subhanallah, sepertiga malam terakhir Allah menyebutkan, mewahyukan pada nabinya, sampaikan pada umat Muhammad, ya zanzilu rabbuna. Makanya tadi kita katakan bahwa tidak ada yang sahabat, tabi'in, para ulama yang madzhab yang enggak ada yang bermasalahkan, semua sepakat, kita terima, kita imani kaifiyahnya. Nah, karena begitu dia bertanya, berarti kosong arasy. Siapa yang di sana? Kalau Allah mendengar, ya kenapa harus turun di mana saja? Begitu ya. Tapi kita mengatakan juga kalau Allah mendengar dan bisa mengetahui di mana saja, kenapa Nabi juga Mi'raj? Berarti kan Allah tinggi. Loh, dia tidak mengimani ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam ya Ibnu Mubarak atau yang Ibnu Rawahai dan yang sejenisnya, kalau ada Jahmi mengingkari sifat itu mengatakan ana akfur bi rabbin yazul, aku kufur pada Rabb yang yazul, yang berpindah, ya gitu ya. Maksudnya dia mengingkari sifat nuzul tadi. Karena menurut persepsi dia, Allah itu berarti nuzul, pindah tempat ke tempat. Tinggi, berarti kosong, pindah ke bawah. Kan begitu? Itu menurut persepsi Jahmiyah tadi. Kata Abdullah bin Mubarak, wa ana u'min bi rabbin yaf'alu ma yasha. Saya beriman kepada Allah yang melakukan apa saja yang dia kehendaki. Jika Allah ingin turunnya, itu urusan Allah. Allah ingin istiwa, urusan Allah. Kenapa saya intervensi dalam hal itu? Merekayasa. Oh ya Allah, enggak pantas bagimu kalau turun nanti ya berarti makhluk. Masuk dengan makhluk. Gitu. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka merekayasa ya pernyataan-pernyataan seperti adalah pernyataan-pernyataan yang bid'ah, yang tidak pernah ya dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf. Ya. Mungkin cukup satu pertanyaan saja karena insyaallah kita akan buka nanti ya pada sesi yang selanjutnya menyingkap syubhat-syubhat pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah tadi. Intinya ya ahlul iman, wahai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, yang setia mengikuti sahabat Rasulullah, tabi'in, atba'ut tabi'in, yang ingin selamat dunia dan akhirat, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keagungan, kemuliaan, kesempurnaan. Wajib bagi kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menerima apa yang disampaikan oleh Allah sebagaimana teksnya, zahirnya, dan menerima apa yang disampaikan Rasul SAW sebagaimana zahirnya. Itulah jalan yang selamat. Itulah konsensus ahli sunnah, para salafus soleh, sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan ahli sunnati wal jamaah sampai detik ini dan sampai hari kiamat. Akidah ahli sunnah tidak akan berubah sebagaimana diajarkan Nabi SAW dan para sahabat dan ulama-ulama ahli sunnah. Adapun yang mentakwil, mengingkari, merekayasa ya, dengan kemudian juga menyematkan istilah-istilah negatif pada ahli sunnah, musyabbihalah, mujassimala, itu semua jalan yang telah menyelisihi jalan para salafus saleh, jalan yang telah menyelisihi akidah ahli sunnati wal jamaah yang setia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti jalannya para sahabat Nabi, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kita berlepas diri ya dari pernyataan-pernyataan yang batil tentang Allah, pernyataan yang menyimpang tentang Allah, ya rekayasa-rekayasa yang untuk mengingkari sifat-sifat Allah. Na'udzubillah min dzalik,
Semua itulah waswasus syaitan, bisikan syaitan yang harus kita tolak dan kita jelaskan tentang kebatilan dan juga ya kesesatannya. Demikian, semoga Allah meneguhkan kita di atas akidah yang benar dan juga menanamkan dalam diri kita pengagungan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.